Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian yang sekarang berada di rumah. Mari pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah Paskah kita. Biarlah kita berikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita, persembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari semuanya dengan bangkit berdiri. Kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah Paskah siswa SMA Kristen Kalam Kudus hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pengorbanannya yang besar kepada kita sungguh menjadikan kita kudus dan berkenan di hadapannya. Karena salibnya lah kita yang percaya kepadanya telah ditebus dosa-dosa kita, sehingga hidup kita dipulihkan menjadi milik kepunyaannya. Mari pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang di hadapannya dengan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada semua karena salib-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab karena salibmu Tuhan kami hidup, karena salibmu Tuhan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau Tuhan yang berkuasa melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib telah membuat kami yang percaya kepadamu memperoleh hidup yang kekal. Sungguh suatu janji-Mu yang tiada taranya kami telah terima hari ini. Kami telah terima dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Paskah ini Tuhan mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Biar kami boleh hidup dalam kasih setia-Mu. Biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan kepadamu, menyukakan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setianya yang besar kepada kita sungguh tiada taranya. Bahwa anak Allah, Yesus namanya, telah membebaskan hidup kita. Karena apa? Dia hidup dan kita pun memperoleh hidup di dalam Dia. Mari kita bersyukur kepadanya. Mari kita bersyukur kepadanya. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong,
dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus Kristus. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita jadi berarti karena dia hidup. Oleh sebab itu, mari teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, serta anak-anak sekalian, Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Pagi hari ini, kita juga akan memberikan persembahan. Sebab kita tahu apa yang ada pada kita, semua itu karena pemberian Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini juga akan disalurkan kepada lembaga-lembaga atau yayasan yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini, sungguh sebuah anugerah yang indah, yang terbesar bagi kami. Ketika Engkau mati menggantikan hidup kami, bahkan bukan hanya pada saat itu, kasih-Mu terus mengalir di dalam hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kalau hari ini kami bersama-sama memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Engkau menyucikan dan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Supaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan melalui lembaga-lembaga yang sudah Engkau pilih, sehingga memberkati banyak orang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan juga memberkati dan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan,
diselamatkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik, Yesus, Dia baik, Yesus, Dia baik bagiku. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini juga mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena pengorbanannya yang sempurna dalam hidup kita memberikan kita hidup yang baru. Anugerah-Nya senantiasa dinyatakan lewat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah kuragukan, Tiada pernah ku meragukan kasih Tuhan, isi kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Halo rekan-rekan semua, saya sungguh bersyukur punya kesempatan di momen Paskah ini boleh berbagi berkat firman Tuhan dengan rekan-rekan sekalian di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Nah, mari rekan-rekan, saya mengajak sebelum kita boleh belajar firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali diingatkan akan kasih yang Tuhan berikan bagi hidup setiap kami, yaitu pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Dan bagaimana Engkau bukan cuma sekedar mati, tetapi Engkau bangkit dari antara kematian, memberikan kemenangan bagi kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami diingatkan akan momen yang indah ini, kami pun juga boleh merasakan kemenangan-kemenangan tersebut hadir, terjadi di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa setiap kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Tema kita kali ini adalah tentang kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Mungkin saya nggak tahu, ada nggak di antara kita yang berpikir seperti orang yang anak-anak muda yang lain yang berpikir bahwa begini, masih muda kok ngomongin soal kematian. Nggak gaul banget sih temanya nih. Nggak cocok untuk kita-kita. Kenapa? Ya kalau ngomongin kematian itu lebih cocok untuk yang generasinya lebih senior. Bukan berarti kita nggak akan bisa mati muda sih, tetapi kan ya jarang banget gitu loh. Jadi harusnya nggak cocok nih kalau kita ngomongin tentang maut, tentang kematian itu. Nah, kalau ada di antara rekan-rekan yang kemudian ketika membaca tema, diberikan informasi bahwa tema Paskah kita adalah kebangkitan Yesus mengalahkan maut, kita berpikir, aduh ini cocoknya buat kakek nenekku lah, bukan buat aku. Nah, pasti kita memikirkan dan membayangkan bahwa yang dimaksudkan maut di sini itu adalah kematian fisik atau kematian jasmani, yaitu tubuh kita ini terpisah dengan roh kita. Organ-organ tubuh ini tidak lagi berfungsi, sehingga yang kita sebut biasanya meninggal dunia. Nah, kalau memang konsepnya maut ini demikian, ya mungkin saya bisa setuju sih. Nggak terlalu cocok-cocok amat dengan kondisi kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Ngomong-ngomong saya juga masih muda loh. Jadi saya juga bisa sedikit merasakan kalau bahas-bahas tentang kematian tuh rasanya kayak nggak kita banget gitu kan. Tetapi kalau kita mau belajar dari Alkitab, sebenarnya ketika disebutkan maut,
Maut ini bukan cuma sekedar berbicara tentang kematian tubuh atau jasmani. Tetapi kita bisa melihat ada 3 pemahaman, 3 konsep tentang maut. Apa saja? Cek it out. Yang pertama, maut atau kematian di dalam Alkitab itu berbicara tentang putusnya relasi atau hubungan antara kita dengan Tuhan. Sederhananya mungkin lu-nya Tuhan, lu, gue, M. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kematian. Hal ini kita bisa lihat sejak di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Kejadian 3, 4-5 berbunyi demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, frasa kamu akan menjadi seperti Allah, ini punya pengertian begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka sebenarnya Tuhan menciptakan manusia untuk hidup senantiasa bergantung dengan Allah. Seperti ranting pada pokoknya, seperti ikan di dalam air. Hidupnya itu bergantung total. Tetapi iblis mengatakan bahwa enggak, kamu bisa menjadi seperti Allah. Yang artinya apa? Kamu tidak perlu lagi bergantung kepada Allah. Kamu bisa mengatur hidupmu sendiri. Kamu bisa memutuskan relasimu dengan Tuhan. Dan kamu bisa berjalan kemanapun yang kamu inginkan. Nah, inilah yang disebut kematian. Yaitu putusnya relasi antara manusia dengan Tuhan. Seperti juga yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam catatan Injil, kita mendapati misalnya di dalam Lukas pasal 15, ayat 12a. Ini perkataan anak bungsu kepada ayahnya. Yaitu apa? Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita, untuk kemudian menjadi bagian milikku. Dia mau mengatakan begini, Pak, berikan apa yang harusnya punya aku. Kalau sudah gimana? Ya sudah. Aku akan hidup sendiri, kamu hidup sendiri. Sejak saat ini, lu, gue, N. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kematian itu. Yang kedua, yang dimaksudkan kematian di dalam Alkitab itu berbicara tentang ketidakmampuan kita untuk hidup benar dan hidup baik sebagaimana yang Tuhan itu rancangkan dan Tuhan itu inginkan. Saya ulangi ya, yaitu ketidakmampuan kita. Jadi kita ini tidak bisa melakukan yang benar, yang baik, seperti yang Tuhan itu inginkan. Nah, mungkin ketika mendengar hal ini, sebagian berkata, lebay nih, nggak sesuai dengan realita. Buktinya apa? Buktinya masih ada kok orang-orang yang baik. Buktinya masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Sehingga nggak terbukti dong bahwa kalau dikatakan manusia tidak mampu melakukan apa yang kemudian baik dan benar. Iya sih, kalau kalimatnya cuma berhenti manusia tidak mampu melakukan yang baik dan yang benar, titik. Saya setuju, ini jelas keliru. Karena pada faktanya ada banyak orang-orang yang masih banyak berbuat baik. Tetapi yang diperhatikan adalah bagian belakangnya. Tidak mampu berbuat baik, tidak mampu berbuat benar, seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kita itu berbuat baik, ketika kita itu melakukan mungkin sesuatu hal yang dipandang orang itu, wah ini keren nih, ini bagus nih. Kita melakukannya dengan tujuan yang keliru, dengan motivasi yang salah, bukan seperti yang kemudian Tuhan rancangkan dan inginkan. Sebagai contoh, kalau ditanya, apakah membaca Alkitab itu adalah perbuatan baik? Saya percaya kalau ini ditanya, dan ini bukan rekaman, tetapi kita live, langsung ketemu begitu ya. Saya tanya, apakah semua setuju membaca Alkitab adalah perbuatan baik? Maka sebagai orang Kristen yang baik, semua akan berkata, setuju. Nggak mungkin akan berkata bahwa, enggak sih, itu perbuatan yang buruk. Semua setuju bahwa itu perbuatan baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan gini, apakah setiap kali kita membaca Alkitab, sebenarnya kita sudah membaca Alkitab dengan tujuan dan maksud yang sesungguhnya? Bukankah seringkali ada banyak orang yang membaca Alkitab dengan tujuan-tujuan, misalnya, saya baca supaya saya nggak sial.
Saya baca supaya hari ini saya bisa dapat berkat. Ketika kita membaca Alkitab dengan tujuan, Tuhan, ini loh, aku sudah melakukan perbuatan ini. Perbuatan ini. Sekarang jangan lupa, upahnya mana. Maka sebenarnya ini bukan rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan menginginkan kita baca Alkitab? Tuhan ingin kita baca Alkitab supaya kita tuh kenal Tuhan. Supaya kita tuh tahu siapa sih Tuhan itu. Sehingga ketika semakin kenal, maka bisa semakin sayang. Semakin sayang, maka mau terus-menerus berrelasi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita membaca Alkitab tujuannya supaya minta berkat sama Tuhan, ini bukan tujuan yang benar. Meskipun halnya membaca Alkitab, meskipun yang dibaca bukan komik, bahkan bukan buku porno, tetapi Alkitab, tapi dengan tujuan yang keliru, maka sebenarnya ini sudah termasuk perbuatan yang tidak tepat sasaran. Dan inilah yang kemudian di dalam bahasa Alkitab disebut dosa, hamartia, tidak tepat sasaran. Sehingga kalau kita melihat akan hal ini, kita akan mendapati bahwa kita itu tidak mampu untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, seperti yang Tuhan itu inginkan. Kita itu tidak mampu. Maka tidak heran di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Paulus menuliskan dengan sangat tepat, manusia berdosa tahu yang benar, tahu, tetapi justru tidak mau melakukan yang benar, tetapi kemudian melakukan yang keliru. Dikatakan mereka tidak mau memuliakan Dia. Ditegaskan lagi di dalam ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ketika kita tahu yang benar, bukannya dilakukan, bisa jadi dihindari, kita harusnya ke sono, kita nggak mau. Bahkan bisa jadi kita tuh menggantikan yang benar ini dengan sesuatu hal yang lain, yang keliru, yang salah. Nah, itulah kita. Manusia berdosa yang mati di dalam dosanya. Artinya apa? Kita tidak bisa tidak. Kita akan terus-menerus melakukan dosa. Dan ketika saya katakan melakukan dosa, sekali lagi ya, bukan berarti melakukan sekedar perbuatan yang jahat, tetapi melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan yang keliru, itu pun sudah termasuk dosa. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang kematian atau maut, itu bukan sekedar berbicara putusnya status, yang kemudian menyebabkan kita tidak mampu berbuat yang baik dan yang benar, sebagaimana yang Tuhan inginkan, tetapi juga bicara soal akhir kehidupan, endingnya nanti. Yaitu apa? Seorang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, atau dengan kata lain, memberontak kepada Allah. Maka di akhir daripada seluruh sejarah kehidupan manusia di dunia ini, dia akan dilepaskan dari kasih karunia Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Yaitu apa? Dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Nah, untuk menjelaskan hal ini, mari kita simak bersama-sama ilustrasi ini. Ilustrasinya demikian. Ketika saat ini kita itu hidup di dalam dunia, itu ibarat Lego ini yang hidup, gitu ya, yang ada di tangan akan kasih karunia dari Tuhan. Tidak peduli kita itu berdosa atau tidak, Tuhan itu senantiasa menopang dan memberikan kita kasih karunia. Maka itu dituliskan, Dia memberikan matahari dan hujan, baik kepada orang yang baik ataupun yang jahat. Itu bukti Allah itu Maha Kasih. Tetapi manusia berdosa itu ibarat berkata kepada Tuhan, "Hei, aku tidak mau hidup di dalam tangan-Mu lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku." Tetapi Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak melepaskan dan terus-menerus memberikan kasih-Nya. Tetapi manusia berdosa terus berkata, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Sampai pada akhirnya ketika nanti, di akhir zaman itu, ketika seluruh sejarahnya akan selesai,
Maka pada waktu itu seolah-olah Tuhan akan berkata, kamu yakin kamu tidak mau ditopang oleh aku? Yakin? Aku nggak mau. Lepaskan aku. Maka pada waktu itulah, di akhir zaman itulah, maka Tuhan menarik akan kasih-Nya. Sehingga yang tadinya itu senantiasa terus-menerus walaupun jatuh, tapi dia jatuh di tangan Allah yang baik. Tetapi pada waktu Tuhan menarik, pada waktu itulah manusia itu terlepas dari kasih Allah. Iya sih, memang kelihatan semuanya itu lengkap penjelasannya. Cuman, saya sendiri masih merasa ada satu hal yang mengganjal. Yaitu adalah gini, itu semua kan versinya Alkitab. Ya kalau kita percaya Alkitab, ya oke, ya pasti benar. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gini, apakah memang pasti ya bahwa yang dimaksudkan maut itu seperti itu? Apakah memang itu sesuatu hal yang terbukti di dalam realita kehidupan? Apakah memang kita itu adalah orang yang putus hubungan dengan Tuhan? Apakah memang kita tuh pasti nggak bisa hidup benar dan baik seperti yang Tuhan inginkan? Dan apakah nanti pasti kita itu akan binasa selama-lamanya? Atau itu cuma sekedar teori? Nah, apa buktinya? Nah, ini yang mau kita coba sama-sama gumulkan. Apa buktinya? Bukti yang pertama yaitu adalah semua orang tahu tentang konsep adanya kebenaran. Semua orang tahu bahwa ada yang disebut yang benar, berarti juga ada yang disebut yang salah. Walaupun kita bisa mengatakan definisi kebenarannya berbeda-beda, kita bisa mengkategorikan yang mana masuk benar, yang mana masuk salah, semua orang juga bisa berbeda-beda, tetapi semuanya sepakat bahwa apa? Ada yang disebut yang benar. Dan bukan cuma mengakui bahwa ada disebut yang benar, yang baik, tetapi kita semua juga sepakat bahwa kita ini tidak bisa melakukan semua kebenaran secara sempurna. Nggak bisa. Bukankah jujur kalau kita katakan ya, ada peribahasa yang menurut saya ini plesetan, tapi mengandung kebenaran. Fakta realitanya seperti itu. Yaitu dikatakan gini, peraturan dibuat untuk harusnya kan ditaati. Kenapa? Ya karena inilah kebenaran. Tapi bukankah pada realitanya kita sering seperti plesetannya? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Banyak dari kita itu yang kemudian tidak mampu melakukannya secara 100% secara sempurna. Bahkan kalaupun kita katakan gini, oke dah yang besar-besar aku nggak lakukan. Kejahatan yang besar-besar nggak lakukan. Tapi bukankah kita harus mengakui bahwa ada bagian di dalam hidup kita yang kecil-kecil, yang juga jahat. Kecil-kecil yang juga tidak benar. Apalagi kalau kita itu mau mengikuti akan definisinya Alkitab. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dosa itu bukan cuma perihal bunuh orang secara fisik. Dosa itu bukan cuma perihal berzina secara tubuh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita itu membenci orang itu, ketika kita itu benci, hati kita tuh tidak suka, kita pingin supaya orang itu lebih baik mati saja, maka sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan, kita sudah membunuh orang tersebut di dalam hati kita. Dan kalau kita coba periksa hidup kita, ketika kita disakiti, bukankah seringkali yang terjadi bisa jadi kita itu membunuh orang di dalam benak kita. Bahkan di dalam misalnya relasi pekerjaan, ada yang disebut pembunuhan karakter. Orang itu tidak dibunuh fisiknya, tapi karakternya dihabisi. Supaya apa? Orang tersebut tidak bisa dapat kerja, orang tersebut kemudian dikeluarkan, orang tersebut dianggap buruk. Kita mungkin tidak melakukan pembunuhan secara fisik, tetapi orang-orang bisa melakukan pembunuhan secara karakter, bahkan bisa membenci dalam hatinya. Demikian juga dikatakan berzina. Mungkin kita, saya yakin dan percaya, mungkin mayoritas, dan doa saya semuanya, tidak pernah melakukan perzinahan secara tubuh. Tetapi dikatakan ketika kita itu melihat, ini khususnya konteksnya laki-laki, melihat wanita dan menginginkannya, maka orang tersebut sudah berzina. Menginginkan ini bukan maksudnya menginginkan jadi pacar ya, tetapi membayangkan erotisme. Sehingga kemudian kita itu melakukan dosa seksual, baik itu sendiri
ataupun kemudian kita melakukannya dengan fantasi gitu ya. Intinya adalah ketika kita itu menginginkan bernafsu seksual, pada waktu itulah kita sudah berzina. Maka kalau kita melihat, wah, kalau kebenaran itu seperti ini, bukankah kita jujur mengakui, ya nggak bisa. Bahkan kita harus mengatakan, seringkali di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan kita juga mengandung unsur-unsur yang jahat. Kenapa lu mau ke gereja? Iya nih, biar dapet cewek. Kenapa kamu kok melakukan perbuatan ini? Ya biar dipuji orang dong. Sehingga kalau kita melihat akan semua kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa sangat sulit untuk kita itu bisa berkata, saya ini tidak pernah berbuat salah. Bahkan saya mau katakan bukan sekedar sangat sulit, mustahil kita bisa berkata, saya tidak berbuat dosa sama sekali. Sehingga dari sini fakta realitanya menunjukkan, betul, kita ini sudah terikat di dalam dosa. Menyambung bagian yang pertama tadi, maka kalau ditanya, dari mana ya asal munculnya keinginan perbuatan untuk dosa tersebut? Kalau ada sebagian orang berkata, oh iya, dosa itu bisa kita lakukan gara-gara salah lingkungan. Pengaruh lingkungan yang kemudian menyebabkan akhirnya kita ikut-ikutan. Kalau memang benar bahwa sebenarnya orang itu pertamanya itu polos, pertamanya itu suci, dan karena lingkungannya yang buruk, maka kemudian dia mendapatkan pengaruh sehingga kemudian dia berbuat dosa. Maka saya mau katakan, harusnya kalau orang tersebut ada di lingkungan yang baik, harusnya ya dia jadi baik dong. Harusnya kalau orang tersebut bertumbuh, ada melihat teladan dari kehidupan orang-orang yang baik, yang benar, harusnya orang tersebut juga belajar untuk berbuat baiknya gampang dong. Seperti dia berbuat buruk gampang karena melihat contoh, harusnya berbuat baik juga gampang dengan melihat contoh. Tapi bukankah, ya ngomong jujur aja, realitanya kan tidak demikian. Untuk kita berbuat jahat, gampang banget. Tetapi kalaupun kita sudah melihat teladan yang baik, teladan yang jujur, teladan yang kelihatannya itu pokoknya keren deh kebaikannya, bukankah tetap sulit untuk kita tiru, untuk kita lakukan? Bukankah kita melihat di negara kita bahwa ada pemerintah-pemerintah yang mencoba hidupnya bersih? Tetapi kalau dilihat, apakah pasti orang-orang yang di sekitarnya melihat teladannya, pemimpinnya melakukan yang benar, apakah pasti mereka juga melakukan yang benar? Belum tentu. Sehingga dalam hal ini kita harus mengakui bahwa betul ada pengaruh lingkungan. Saya setuju. Tetapi bukan itu yang menjadi penentunya. Itu mempengaruhi, iya. Tetapi yang membuat orang itu berdosa bukanlah lingkungannya, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Karena hatinya ini sudah rusak oleh dosa, karena hatinya ini sudah dikuasai oleh dosa, sehingga nggak heran, walaupun dia mendapatkan input-input yang baik, karena dalamnya buruk, maka keluarnya buruk. Ketika hatinya ini buruk, dia dapat input-inputan yang buruk. Nggak heran, lebih mudah untuk kemudian melakukan yang jahat dan yang buruk. Sehingga itulah Yesus juga mengatakan, sebenarnya menajiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar. Karena itu berasal dari dalam. Dan kalau kita jujur mengakui yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam benak pikiran kita, bukankah itu adalah sesuatu hal yang jahat? Contohnya apa? Contohnya, saya sudah punya 2 orang anak. Saya tidak pernah mengajar anak saya untuk berbohong. Tetapi yang mengejutkan saya, tidak pernah diajari, mereka bisa kemudian melakukan kebohongan. Mereka bisa. Saya nggak pernah mengajari gini, nah, kalau kamu dalam situasi terjepit, dan kamu tidak mau dimarahin oleh daddy dan mami, kamu boleh berbohong. Cara berbohong, 1, 2, 3. Enggak. Saya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi yang menarik, satu kali ketika saya kemudian mendapati sesuatu hal yang dilakukan anak saya coba tanya, dia mencoba untuk berbohong. Dan karena memang masih pemula, ya mudah sekali untuk tertangkap. Apalagi saya juga sudah tahu, saya cuma mau cross check saja. Tetapi dia berbohong. Tidak pernah diajar, bisa muncul kebohongan tersebut.
Maka bukankah itu menunjukkan sumbernya bukan netral, sumbernya bukan positif, tapi sumbernya adalah sesuatu hal yang buruk. Dan itulah yang dimaksudkan. Sudah terkungkung, sudah terjerat oleh dosa, dan tidak bisa tidak, ia berbuat dosa. Yang ketiga, kita bisa menunjukkan bahwa benarkah konsep maut itu seperti yang digambarkan Alkitab, yaitu dengan menyadari bahwa manusia itu punya kekosongan di dalam hatinya. Kekosongan yang senantiasa dirindukan untuk diisi. Maka manusia mencoba mengisinya dengan berbagai macam cara. Ada orang yang berpikir kalau saya mendapatkan harta semakin banyak, maka satu kali nanti saya itu bisa merasakan puas. Dan saya tidak merasakan kekosongan lagi. Atau sebagian berpikir kalau saya itu mendapatkan orang untuk mengisi. Sehingga tidak heran, zaman sekarang ada banyak orang yang kemudian mau berpacaran karena apa? Ya alasannya bukan mau menjadi berkat buat pasangannya, bukan mau sama-sama saling bertumbuh, tetapi karena gua kosong, yuk diisi. Dan tidak enak kalau nggak diisi. Sehingga kita itu pingin orang itu mengisi terus-menerus kekosongan tersebut. Atau kita bisa mengisi dengan berbagai macam hal, kesibukan, prestasi. Kenapa ada orang yang tergila-gila bekerja? Tujuannya cuma satu, karena dia merasakan ada kekosongan di dalam hatinya yang tidak bisa terisi. Maka dia berusaha terus-menerus menambahkan kekayaan, menambahkan orang ini nggak mampu maka dibuang, digantikan yang lain, dan terus-menerus. Tetapi fakta menunjukkan tidak pernah ada satu hal pun di dalam dunia ini yang sanggup untuk kita itu bisa berkata begini. Setelah dapat kita berkata, oke, yang lain saya tidak perlu lagi. Kita bisa berkata begini, setelah kita dapat, wih, saya senang, puas enggak? Detik ini saya puas. Tetapi ketika terus-menerus saya pegang, saya merasa tetap kurang ya. Coba dapat lagi. Begitu dapat, wih, senang, puas enggak? Detik itu puas. Tetapi setelah itu, kosong kembali. Sehingga itulah yang menunjukkan bahwa memang apapun yang kita berusaha isi dari dunia ini, entah materi, entah orang, entah apapun, tidak pernah sungguh-sungguh mengisi kekosongan hati kita. Dan menurut C.S. Lewis, kenapa? Apa yang menyebabkan semua hal tersebut? Karena memang kita diciptakan bukan untuk dunia ini, tapi kita diciptakan untuk dunia yang lain. Yang dimaksudkan adalah kita diciptakan untuk Tuhan. Sehingga siapakah yang bisa mengisi? Yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, heran kalau kita membaca di dalam Alkitab ada begitu banyak orang-orang yang kemudian bersaksi bahwa ketika dia sudah memiliki Tuhan, disitulah dia berkata, itu cukup. Dia berkata, God is my shepherd. Mazmur 23. I shall no want. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bahkan di dalam sejarah kehidupan orang-orang beriman ditunjukkan mereka rela kehilangan segala sesuatu. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki Tuhan. Sehingga ketika ditawarkan, mau pilih mana? Mau pilih Tuhan atau pilih yang lain? Mereka berkata, kalau kamu pilih Tuhan, kamu kehilangan nyawa. Kalau kamu pilih yang lain, kamu bisa mendapatkan semuanya. Orang tersebut tetap bisa berkata, saya akan tetap mengikut Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang memuaskan. Itu yang bisa mengisi. Dan itu menunjukkan, menjadi bukti bahwa memang kita diciptakan harusnya terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Dan ketika kita terlepas dari Tuhan, kita justru merana, kita justru menderita. Nah, ini adalah bukti yang ketiga, bahwa memang manusia sudah mati, terputus hubungan dengan Tuhan, dan manusia terus-menerus mencari penggantinya. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Maka sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Apa yang harusnya menjadi solusi supaya kita itu tidak lagi mengalami maut seperti yang Alkitab telah ajarkan dan terbukti di dalam kehidupan kita? Maka solusi tidak mungkin berasal dari diri kita. Kenapa? Ya tadi kita sudah lihat, kita ini bagian dari masalah. Kita sendiri bukan orang yang baik. Hati kita adalah hati yang sudah kotor. Kita sudah terikat. Kita tidak mungkin bisa membereskan masalah itu sendiri. Sehingga tidak heran Allah itu kemudian yang datang menjadi juru selamat, yang membebaskan kita. Artinya apa? Tuhan yang kemudian mau memberikan kita kehidupan. Maut telah dikalahkan dan kehidupan yang diberikan bagi kita.
Artinya apa? Kalau kita melihat dalam konsep yang ketiga tadi, bahwa nanti di akhir hidup, kalau semua orang akan binasa, yang artinya dilepaskan daripada topangan kasih Allah, Yesus Kristus Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, datang ke dalam dunia, menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu dia mau menyatakan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya, sampai rela disalibkan di atas kayu salib. Dan ketika disalib, yang ditanggung Kristus, dia menanggung dosa manusia dan menanggung maut. Maut apa yang ditanggung? Maut yang ketiga tadi, yaitu hukuman selama-lamanya. Sehingga tidak heran kita membaca di dalam Alkitab, Yesus kemudian berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pribadi Allah kedua yang selama ini berelasi antara Bapa, Putra, Roh Kudus, harmonis, tidak pernah terputus. Satu kali karena menanggung dosa manusia, Yesus harus terpisah. Seperti yang tadi saya ilustrasikan, dipisahkan, menanggung murka Allah karena dosa manusia. Dan sejak karena Kristus sudah menanggung dosa manusia, maka Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, maka dosanya diampuni. Hukuman maut itu sudah ditanggungnya, sehingga manusia tidak lagi perlu menanggungnya. Barang siapa percaya di dalam Kristus, maka tidak mungkin ada penghakiman yang membuat manusia terpisah dari kasih Allah. Maka kalau kita membaca kitab Roma, dituliskan dengan sangat indah oleh Rasul Paulus, tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tidak ada. Entah itu maut, entah itu maut ini bicara tentang kematian fisik, entah itu kemudian penderitaan. Tidak ada satu hal pun sejak Kristus yang sudah menggantikan kita. Maka di situ kasih Allah lah yang terus menerus dicurahkan bagi setiap kita. Sehingga inilah solusi datang dari Tuhan, bukan dari diri kita. Dan yang kedua, melalui karya Kristus yang mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, kemudian dia bangkit dari kematian. Maka Kristus menjadi perantara yang membawa kita bisa datang kepada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, untuk bersama-sama bisa berelasi penuh kasih kembali dengan Allah Tritunggal. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang membawa setiap kita masuk di dalam persekutuan tersebut. Sehingga tidak heran, Yesus sendiri kemudian berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang membawa kita. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dan dia membawa serta kita masuk di dalam persekutuan. Maka itu kenapa orang-orang Kristen sekarang bisa berdoa tanpa perlu sembelih kambing lagi, tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Karena apa? Karena sudah ada yang berkorban, yaitu Yesus. Dan Yesus sudah bangkit, sehingga kemudian kita tuh masuk menghadap Tuhan ketika berdoa. Itu seperti seolah-olah kita tuh digandeng oleh Yesus, datang kepada Bapa. Dan jangan lupa, Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami. Kita bukan memanggil dia Tuhan, seolah-olah jaraknya jauh, tapi memanggilnya Bapa. Karena apa? Yesus yang bersama dengan kita, kita berdiri di posisinya Yesus, yang adalah Putra Tunggal Allah. Sehingga kita diizinkan untuk menyapa dia dengan berkata, Bapa kami. Nah, inilah karya Tuhan. Dia membuat relasi yang tadinya terputus, sekarang nyambung kembali. Dan yang ketiga, melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitannya itu menunjukkan dia sudah menang. Menang apa? Menang atas pencobaan. Yesus dicobai. Yesus digoda oleh si iblis. Yesus dicobai oleh Petrus ketika berkata, sudah guru, tidak perlu ke atas kayu salib. Maka kemudian Yesus berkata pada Petrus, enyahlah engkau, karena engkau mendengarkan si jahat.
Yesus dicobai, tetapi dia tidak jatuh. Dia menang atas setiap pencobaan. Yesus juga kemudian merasakan pergumulan-pergumulan sebagai manusia ketika dia datang menjadi manusia. Dia menderita secara fisik. Dia menderita secara emosi, dikhianati oleh para murid-muridnya. Dihujat oleh muridnya, yaitu Petrus. Menghujat dia, berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan memaki Yesus untuk menunjukkan bahwa dia bukan muridnya. Disangkali. Yesus juga mengalami abuse secara emosi. Dia disakiti perasaannya. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Yesus disalib di dalam kondisi telanjang. Yang artinya apa? Dipermalukan. Dia tidak bisa menutup kemaluannya. Biasa kalau telanjang, bukankah kalau makan nggak usah telanjang? Para laki-laki kalau main sepak bola, tangannya harus menutup begini kan, melindungi kemaluannya. Tetapi Yesus ketika dipaku, tangannya dibuka. Kemaluannya dibuka, dan dia tidak bisa menutupi. Itu menunjukkan apa? Dia di-abuse secara seksual. Yesus merasakan semua hal tersebut. Tetapi setelah dia mati, dia bangkit. Dia mengalahkan semuanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia yang pernah mengalami semua penderitaan manusia. Dia yang masuk sampai titik yang paling dalam, yaitu kematian terpisah selama-lamanya dari Allah. Dia masuk menggantikan kita terpisah dari Allah. Dia merasakannya. Dan dia bangkit. Dia kembali berelasi sempurna dengan Allah. Dia memenangkan semuanya. Sekarang dia menyertai kita. Dengan satu tujuan. Dia mau memberikan kemenangan-kemenangan tersebut di dalam hidup setiap kita. Dia mau menyertai kita, supaya ketika kita dicobai, kita punya kuasa kemenangan untuk mengalahkan pencobaan tersebut. Ketika kita sedang terikat oleh dosa, ketika kita datang kepada Kristus, maka ada pembaharuan, ada kelepasan, ada pemurnian yang terjadi. Kita pun diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan dosa-dosa tersebut. Ketika kita punya masalah-masalah emosi, ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, ketika kita di-abuse, baik melalui kata-kata ataupun secara seksual. Yesus yang pernah mengalaminya dan sudah memenangkannya, dia menyertai untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, sehingga kita bisa memenangkan semua pergumulan-pergumulan tersebut. Itulah yang Kristus kerjakan dan Kristus lakukan bagi setiap kita. Sehingga hari ini rekan-rekanku, satu pertanyaan, satu tantangan yang saya ingin berikan bagi setiap kita. Apa yang menjadi respon setiap kita? Apa yang menjadi respon kita ketika kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar, yang membuat jalan antara kita kembali kepada Allah, bisa berelasi, bahkan Allah terus-menerus menopang dengan kasih-Nya, serta mau memberikan kita kemenangan. Apa yang menjadi respon kita? Kalau ada di antara rekan-rekanku yang ketika mendengarkan penguraian ini, kita kembali diingatkan ada dosa-dosa yang kita tuh gumulkan. Ada dosa-dosa yang kita tuh belum akui. Ada dosa-dosa yang kemudian kita masih simpan. Kita masih terus kerjakan dan nikmati. Dan sekarang kita sudah merasa sulit untuk melepaskannya. Betul. Nggak bisa kita lepaskan dengan kekuatan diri. Kenapa? Ingat, hati kita jahat. Hati kita yang berdosa ini terus-menerus mau menikmati semua kesenangan-kesenangan dosa tersebut. Tetapi ketika kita sudah merasa kosong, kita merasa dosa ini sudah menggerogoti sampai bagian yang kita sulit untuk bisa lepas. Kalau hari ini kita mau merasakan kelepasan, kita mau merasakan kemenangan, hari ini undangan diberikan bagi setiap kita. Maukah kita datang kepada Tuhan, membiarkan Dia bekerja di dalam hidup kita, untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa mengalami pembaharuan hidup. Dan kalau ada di antara rekan-rekanku yang mempunyai pengalaman kehidupan yang tragis, punya banyak sakit hati, luka hati, emosi yang kemudian dikhianati, disakiti bahkan oleh orang tua, diolok-olok oleh rekan, di-abuse melalui kata-kata, bahkan mengalami pelecehan seksual melalui kata-kata, ataupun bahkan melalui tindakan. Dan kita begitu pahit dalam kehidupan kita. Kita merasa hidup kita sudah hancur. Kita merasa kita bukan lagi makhluk yang berharga. Kita merasa kita sudah kehilangan segala sesuatu.
Kita merasa kita sudah tidak lagi berharga. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang seperti kita. Yesus Kristus datang bukan mencari orang-orang yang sudah berbuat baik karena tidak ada yang berbuat baik. Yesus Kristus datang untuk mencari dan mau memulihkan setiap kita. Dan dia tahu apa yang kita rasakan. Karena dia pernah mengalami. Dan dia sudah memenangkan. Yang artinya, dia mau memberikan pengalaman-pengalaman kemenangan itu juga hadir dalam hidup setiap kita. Hari ini kalau kita merasa kosong, hati kita kosong, kita merasa kita sudah cari dengan cara apapun, dengan orang mau berusaha memuaskan kita, kita nggak pernah puas. Dengan barang berusaha memuaskan kita, nggak puas. Kita terus-menerus mencari, dan kita tidak menemukan. Hari ini kembali juga undangan Tuhan berikan. Kepuasan tidak bisa kita rasakan di luar Tuhan. Kepuasan hidup hanya akan sanggup kita rasakan ketika kita datang dan berkata, masuklah Tuhan di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang menjadi respon setiap kita? Mari rekan-rekanku, saya undang kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang melihat setiap kondisi anak-anak. Kalau ada di antara rekan-rekan yang mendengarkan saat ini ya Tuhan, yang bergumul dengan dosa-dosa tertentu, mereka terikat, ingin lepas tapi tidak berdaya. Hari ini firman-Mu mengatakan bahwa Engkau datang memberikan kemenangan-kemenangan itu. Maka Tuhan, biarlah Engkau juga boleh melembutkan hati rekan-rekan, sehingga mereka boleh membuka hati mereka dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku sudah tidak berdaya, aku sudah terus-menerus hidup. Saya mau lepas sudah tidak sanggup lagi. Tuhan tolong saya. Tuhan tolonglah mereka. Masuklah dalam hati mereka. Bekerjalah, pulihkan hidup mereka. Berikan kemenangan-kemenangan itu hadir, supaya mereka sungguh-sungguh boleh merasakan Engkau Allah yang menyertai. Ya Tuhan, kalau ada di antara rekan-rekan yang mendengarkan, juga mempunyai pengalaman-pengalaman pahit, hidupnya tragis ya Tuhan, penuh dengan luka-luka hati. Mungkin bukan luka fisik, tapi luka hati yang begitu mendalam, yang tidak dimengerti oleh siapapun. Oh Tuhan, bahkan mungkin hamba-Mu pun tidak memahami. Tetapi Engkau paham ya Tuhan. Karena Engkau pernah datang menjadi manusia dan Engkau pernah mengalaminya. Maka Tuhan, hadirlah. Pulihkan rekan-rekan. Hati yang pahit itu, berikan cinta-Mu, berikan kasih-Mu. Supaya mereka tidak lagi melihat kehidupan mereka sebagai sebuah kesalahan. Kehidupan mereka sebagai sebuah hidup yang kosong dan tidak berarti. Tapi hidup mereka kemudian disegarkan karena cinta-Mu bagi mereka. Dan kalau ada di antara rekan-rekan yang selama ini berusaha mengisi hidupnya, mencari kebahagiaan hidup dengan cara apapun, bahkan rela mengobrol diri mereka demi mendapatkan kepuasan, tapi toh tidak pernah memuaskan. Tuhan, sentuhlah hati mereka. Masuklah dalam hati mereka. Penuhilah hidup mereka. Supaya sungguh sejak saat mereka menerima Engkau, hidupnya boleh merasakan kepuasan, kedamaian, sukacita yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan, tolonglah setiap pribadi lepas pribadi. Saat ini kami menyaksikan semuanya dari tempat kami masing-masing. Tuhan, berbicaralah. Tuhan, bekerjalah. Masing-masing, pribadi lepas pribadi, sentuhlah. Nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.